Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku beserta PLS di rumah yang saya sayangi dan saya banggakan, juga para pendamping Bapak Ibu di rumah yang saya hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya. Di kesempatan hari ini walaupun masih dalam kondisi pandemi, kita dalam sehat tak kurang suatu apapun. Bapak Ibu serta anak-anakku yang sangat saya cintai, saya banggakan, tak lupa Bapak Ibu pendamping di sebelah kiri kanan saya. Pada kesempatan ini perkenalkan nama saya, anak-anak ini perlu tahu nanti, nama saya Bapak Basuki SPD. Nanti saat pembelajaran nanti akan bertemu dengan kami saat belajar bahasa Inggris kelas 7 dan kelas 9. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan masalah penilaian di kurikulum 2013 atau KTSP 2013. Anak-anak, saya tanya kalian ini, apa atau kapan kalian merasa senang sekali belajar atau di sekolah? Kapan ayo? Oke, mungkin gini anak-anak ya. Hari ini saat seperti ini, saat apa itu? Awal masuk sekolah, kita tuh merasa sangat senang. Karena apa? Sudah lama kita itu libur, kita tidak ketemu dengan teman-teman, maka kita akan rindu, dan rindu terobati saat kita bertemu di awal-awal pertemuan seperti hari ini. Kegiatan apa? Awal tahun pembelajaran. Kita senang sekali, apalagi kalian tuh kemarin kelas 6 SD, nah sekarang kelas 7 SMP, tentunya merindukan, senang akan adanya kehadiran teman-teman yang bagaimana baru, teman-teman baru. Nah saat itulah kita akan merasa senang. Kemudian berikutnya saat senang itu kemudian sering apa? Bisa terbina terus, bisa juga kadang ada proses-prosesnya. Karena setelah awal pembicaraan atau awal KPM, awal seperti ini, muncul kemudian adalah proses belajar mengajar. Kita harus belajar terus, sehingga kadang motivasi kita, spirit kita kadang tinggi, kadang juga tidak. Maka muncul kadang senang sekali, kadang juga kurang senang. Dan akhirnya ada suatu event yang terakhir nanti, yaitu apa? Pembagian rapor. Jadi muncul event pembagian rapor seperti ini. Event pembagian rapor. Bagaimana event pembagian rapor itu atau kegiatan pembagian rapor itu bisa menjadi peristiwa yang sangat menyenangkan. Karena di pembagian rapor itu kita akan mengunduh, kita akan memperoleh capaian yang kita dapatkan setelah kita belajar dalam satu periode tertentu. Jadi itu saat senang yang kedua kita dapati saat kita mau ambil rapor. Namun ada sebagian yang cemas juga, karena mungkin tahu bahwa mungkin nilainya kurang bagus dan sebagainya, sehingga masalah lagi yang mengambil adalah orang tua. Itulah rasa senang dan rasa cemas, rasa mungkin biasa saja terjadi dalam keadaan pendidikan di sekolah. Sekarang tentang rapor saya, kita ngomong rapor dan ada itu apa sih rapor itu? Ternyata nilai dalam rapor itu adalah rangkuman atau ringkasan atau rekaman pencapaian terakhir selama menempuh pendidikan di kelas tertentu dalam semester tertentu. Jadi rapor yang dibagikan itu adalah rangkuman, ringkasan atau rekaman pencapaian peserta didik selama menempuh pendidikan di kelas tertentu dalam semester tertentu. Kemudian karena itu ada rapor, maka di sana isinya adalah angka-angka, dan angka-angka itu adalah apa? Hasil penilaian
atau hasil pengukuran yang dilakukan satuan pendidikan dalam jangka waktu tertentu. Maka hari ini, kesempatan ini kami akan sampaikan tentang penilaian yang akhirnya nanti muncul dalam bentuk buku rapor. Pengertian penilaian adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses belajar atau dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Bahwa penilaian itu adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. Yang dimaksud didik itu kalian semua, dia mana siswa ya. Jadi peserta didik itu kalian semua atau siswa secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Itulah pengertian dari penilaian. Apa saja yang dinilai? Oke. Jadi saat kita itu belajar di suatu sekolah, suatu lembaga pendidikan atau di satuan pendidikan, itu apa saja yang dinilai? Di ranah SD, SMP dan SMA formal, maka yang dinilai itu ada 4. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan, yang ketiga adalah sikap spiritual, dan yang keempat adalah sikap sosial. Itu anak-anakku ada berapa? Ada 4. 1 adalah pengetahuan, 2 keterampilan, 3 sikap spiritual, dan 4 sikap sosial. Berikutnya kita bahas yang pertama adalah aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan yang pertama yaitu penilaian pengetahuan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Penilaian pengetahuan dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Nah, jadi untuk mengukur pengetahuan ini yang melakukan adalah pendidik atau guru, yang kedua adalah satuan pendidikan atau sekolah, dan yang ketiga adalah pemerintah. Berikutnya, aspek yang ada di dalam ranah pengetahuan atau pengetahuan ini yang pertama adalah penilaian harian. Penilaian harian, kalau dulu namanya ulangan harian. Penilaian ulangan harian ini dilakukan setelah peserta didik menyelesaikan 1 KD. Selain ulangan harian atau penilaian harian, di ulangan harian itu juga muncul apa? Penugasan atau P2. Penugasan atau P2 itu biasanya tiap KD ada penugasan, ada penugasan. Dan yang ketiga adalah penilaian tengah semester atau disebut biasanya mid semester. Itu ada beberapa KD. Biasanya karena mid itu namanya tengah, tapi mid semester atau PTS penilaian tengah semester itu dilakukan di tengah-tengah semester yang berlangsung. Dan yang keempat adalah penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Jadi ada 4 1 penilaian harian meliputi ulangan harian dan penugasan. Yang kedua adalah penilaian tengah semester, dan yang keempat adalah penilaian akhir semester atau akhir tahun. Kemudian dari 4 komponen itu muncul cara penghitungan nilai itu dalam nilai akhir atau nilai rapor. Maka di sekolah kami di SMP Sumung, anak-anak sekalian, anak yang kami cintai dan banggakan, cara penghitungan nilai akhir adalah bahwa ulangan harian dan tugas itu dibobot 4. Ulangan harian dan penugasan itu dibobot 4. Kemudian 1 kali bobot nilai PTS dan 1 kali bobot nilai akhir semester atau semesteran dibagi 6. Kemudian karena ada 6 item tadi, maka bilangan pembaginya adalah 6, sehingga nilai akhir pengetahuan nanti adalah jumlah kuantitatif itu dibagi 6, dan hasilnya ada berupa angka kuantitatif dengan rentang 0
sampai 100 yang nanti dideskripsikan dalam A, B, C atau D. Nilai A itu adalah amat bagus, nilai B bagus, nilai C adalah cukup, dan nilai D adalah nilai kurang. Penentuan A, B, C, D itu dasarnya adalah nanti KKM, kriteria kenutasan minimal. Kalau tahun-tahun sebelumnya KKM assignment kedua sumbung rata-rata adalah 75. Berarti 75 itu adalah minimum yang harus dicapai peserta didik. Berarti 75 itu nanti dapatnya adalah nilai C. Berikutnya setelah pengetahuan yang kedua adalah nilai keterampilan. Aspek keterampilan, nilai keterampilan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperkemampuan peserta didik dalam mengaplikasikan, menerapkan pengetahuan untuk melakukan tugas tertentu di dalam konteks tertentu sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Penilaian pengetahuan dan keterampilan dilakukan oleh pendidik, sang pendidik, dan pemerintah. Jadi sama ya. Yang menilai, berhak menilai keterampilan sama dengan pengetahuan yaitu pendidik atau guru, satuan pendidikan atau sekolah, dan yang ketiga adalah pemerintah. Penentuan nilai akhir keterampilan beda ya. Kalau tadi aspeknya di pengetahuan ada penilaian harian berupa penilaian dan penugasan, yang kedua penilaian tengah semester, dan yang ketiga adalah penilaian akhir semester. Nah, di keterampilan beda. Penilaian akhir di keterampilan adalah rata-rata perbaikan nilai keterampilan yang dilakukan. Jadi hanya rata, tidak ada faktor lain. Sehingga misalnya di sini ada 3 kali dilakukan penilaian keterampilan, maka nilai keterampilan pertama ditambah nilai keterampilan kedua ditambah nilai keterampilan ketiga dibagi 3. Nilai akhir keterampilan juga sama dengan pengetahuan berupa angka kuantitatif dengan rentang 0 sampai 100 dengan dideskripsikan A, B, C, D. Dengan bentuk lain keterampilan nanti berupa produk, proses, praktik, dan portofolio. Itu nilai-nilai yang harus diambil atau dilakukan oleh para pendidik dalam mata pelajaran di sekolah menengah. Selain itu ada juga penilaian kualitatif, yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik ya, untuk memperoleh informasi mengenai perilaku peserta didik, di mana baik di dalam maupun di luar pembelajaran. Penilaian sikap ini hanya dilakukan oleh pendidik, jadi tidak ada intervensi dari satuan pendidikan maupun pemerintah. Jenis penilaian sikap: 1. Sikap sosial, dan yang kedua sikap spiritual. Saya sampaikan tadi bahwa untuk penilaian sikap ini bersifat kualitatif, yaitu tidak diangkakan seperti 0 sampai 100 tadi ya, tapi dengan menggunakan kuantitatif A, B, C, atau D. Oke, itulah siswa para calon siswa baru peserta MLS terkait dengan penilaian yang dilakukan di Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Sumur. Demikian untuk menjadikan semua para peserta bisa beradaptasi dengan sistem penilaian di SMP Negeri 2 Sumur. Demikian atas segala perhatiannya, semoga anak-anak sehat, kurang juga selalu mendampingi dengan penuh ceria, semua sehat dan semangat. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.